Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ruki Winarse, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 01 Kebak Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Dalam video ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Setelah mempelajari materi modul 1.1, pemahaman yang saya dapat tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro antara lain. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak, baik kodrat alam dan zamannya, secara merdeka, yaitu tidak tergantung pada orang lain, baik lahir dan batin. Memerdekakan peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat, yaitu kemerdekaan batin melalui pendidikan agar peserta didik memiliki budi pekerti luhur dan karakter yang kuat. Kemerdekaan lahir melalui pengajaran agar peserta didik memiliki intelektual atau kognitif keterampilan sesuai dengan bakat dan potensinya. Kodrat anak adalah bermain. Dengan berbagai permainan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Pendidikan adalah berhamba pada anak. Maksudnya, pendidikan harus berpihak pada peserta didik. Pendidik sebagai pamong yang harus menuntun, mendorong, memotivasi bakat anak, dan menebalkan laku anak dengan welas kasih, dengan kasih sayang, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri saya melalui pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya lebih banyak menyampaikan materi dan siswa saya harapkan duduk memperhatikan penjelasan saya. Pembelajaran mengutamakan pada ketercapaian materi dan aspek kognitif anak. Dalam hal ini, saya lebih menekankan siswa untuk memahami materi tanpa diimbangi dengan kemampuan aspek-aspek lainnya. Kondisi kelas yang kondusif, yaitu tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi, menjadi fokus utama saya. Dalam pembelajaran, saya menuntut siswa untuk bersikap tenang, tertib, agar menguasai materi pembelajaran dan kurang memperhatikan keinginan anak. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya dan kurang memperhatikan perbedaan kemampuan siswa. Sebagian siswa pasif dalam mengikuti proses pembelajaran dan motivasi belajar mereka rendah. Saya sering merasa saat saya menjelaskan materi, mereka diam dan mendengarkan. Tetapi saat saya bertanya kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan? Mereka diam. Dan saat saya memberikan pertanyaan, mereka bingung dan tidak menjawab. Berikut gambaran bagaimana kegiatan belajar mengajar saya sebelum mempelajari modul 1.1. Contoh singkatnya itu selalu berdoa, selalu beribadah, menghormati agama orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, gitu ya. Kemudian menghormati dan menghargai kepercayaan orang lain. Kalau ada teman yang beribadah, contoh singkatnya itu. Pembelajaran yang berpusat pada guru, siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Pembelajaran mengutamakan pada ketercapaian materi dan aspek kognitif anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran saya adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kita bisa memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar kita sebagai sumber belajar.
Anak bebas untuk memilih sumber belajar mana yang sesuai dengan minatnya. Guru sebagai pamong yang harus menuntun, membimbing, mengarahkan siswa tentang mana hal yang baik dan yang tidak baik. Pembelajaran yang berpihak pada murid atau student-centered, yaitu peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga mereka akan terlibat aktif dalam pembelajaran dan akan mampu mengembangkan potensinya. Guru memahami dan menghargai karakteristik setiap peserta didik. Saya menyadari bahwa setiap peserta didik itu memiliki perbedaan. Setiap siswa memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Kita harus mampu memahami dan menghargai perbedaan itu, supaya dapat memberikan perlakuan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa untuk pengembangan potensi diri mereka. Guru mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Saya menyadari bahwa kemampuan yang harus dikuasai anak tidak hanya pengetahuan saja, melainkan segala potensi yang ada pada diri anak sesuai kodratnya untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain pemikiran saya yang berubah, perilaku saya juga berubah setelah mempelajari modul 1.1. Antara lain, guru harus melaksanakan pembelajaran yang bervariasi dan menarik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru bisa menggunakan atau menerapkan berbagai metode, strategi pembelajaran, media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pembelajaran dan karakteristik siswa. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, kreativitas, dan kemampuannya. Guru tidak boleh menuntut siswa untuk menyelesaikan tugas secara bersamaan dengan cara yang sama dan hasil yang sama pada setiap siswa. Di sini kita harus memerdekakan siswa. Tidak menyamaratakan potensi setiap anak dalam ketercapaian materi pembelajaran. Setiap anak memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda-beda. Guru tidak boleh menuntut mereka untuk bisa menguasai materi pembelajaran dengan ketercapaian yang sama. Lebih memahami kebutuhan anak dan lebih sabar dalam menghadapi mereka. Guru sebagai pamong harus memiliki jiwa welas asih atau kasih sayang yang tulus terhadap peserta didik dalam memberikan tuntunan, arahan, motivasi, dan dorongan terhadap peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya. Hal itu bisa kita lakukan melalui pendekatan komunikasi personal, kemudian pengamatan atau observasi terhadap sikap dan temperamen anak, menjadi teman bagi mereka, menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua siswa. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, yaitu pembentukan karakter, melalui pembiasaan, penerapan sosial kultural dalam pembelajaran, pemberian contoh atau suri teladan yang baik tentang kedisiplinan, tanggung jawab, gotong royong, rasa syukur. Hal itu diharapkan agar peserta didik memiliki budi pekerti yang luhur. Melaksanakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif dengan melibatkan peran aktif siswa. Guru bisa menerapkan berbagai metode, strategi pembelajaran, media pembelajaran yang sesuai dengan materi serta karakteristik siswa. Misalnya dengan permainan atau game. Memanfaatkan segala potensi yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Menerapkan konsep merdeka belajar dengan melibatkan pencapaian profil pelajar Pancasila di setiap materi pembelajaran. Dengan konsep merdeka belajar, kita dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi pengetahuannya, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan komunikatif. Menerapkan sistem AMONG,
Guru harus mampu menjaga, membina, mendidik peserta didik dengan kasih sayang yang tulus. Dalam penerapan pembelajaran di kelas, kita bisa menerapkan pola asih, pola asah, dan pola asuh. Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Guru harus mampu membekali siswa dengan kemampuan intelektual atau kognitif, keterampilan, budi pekerti sesuai dengan kodrat alam, yaitu kekuatan atau potensi yang melekat pada diri peserta didik secara alamiah. Dan kodrat zaman, yaitu kekuatan atau potensi yang selalu berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, atau perkembangan zaman. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro harus dapat segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Di antaranya, 1. Pendidikan adalah menuntun segala potensi pada anak secara merdeka sesuai dengan kodratnya. 2. Pendidikan sejatinya harus berpihak pada anak untuk tercapainya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini kita tidak lagi menuntut peserta didik agar sesuai dengan kehendak kita, namun kita harus menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Ini berarti bahwa peran guru sebagai fasilitator dan pamong bagi siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.